Udah mulai nih. Kita langsung mulai aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu kelompok sosial yang ada di teks bawah saya ini. Ya, bisa dilihat. Di sini ada kelompok sosial. Oke. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita perkenalan dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bintang Cayanggara, bisa dipanggil Bintang, dari kelas fase F Faren. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kelompok sosial. Oke, di sini apa sih itu pengertian dari kelompok sosial tuh Bang? Nah, di situ saya akan menjelaskan apa sih itu kelompok sosial. Oke, kelompok sosial itu kumpulan individu yang saling berinteraksi memiliki kesadaran bersama sebagai anggota kelompok dan memiliki tujuan atau kerjasama yang kesadaran yang sama dan kepentingan yang sama juga. Kelompok sosial itu terbentuk adanya kebutuhan manusia untuk berinteraksi berhubungan dengan orang lain. Seperti contoh, kita berinteraksi sama keluarga kita sendiri. Kayak ngomongin sesuatu kayak masalah kita ada di sekolah atau di mana, itu kan juga berinteraksi ke keluarga. Kita berkomunikasi ke keluarga, kayak ngasih-ngasih informasi-informasi begitu. Ataupun juga organisasi seperti contoh OSIS. Itu kita bakal berinteraksi ke anggota-anggota OSIS untuk ngasih tahu informasi-informasi dan kita juga berkomunikasi ke anggota-anggota OSIS lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan ciri-cirinya itu apa-apa aja sih Bang? Oke, di sini saya akan menjelaskan ciri-cirinya itu pertama, adanya interaksi. Nah, apa sih itu interaksi Bang? Nah, interaksi itu adalah saling berkomunikasi dan juga mempengaruhi satu sama lain. Kayak mana tuh? Kayak mana tuh Bang ber mempengaruhi satu sama lain? Oke, kayak gini Mas. Kayak gini contohnya. Misalkan aku ngebantu teman belajar kimia. Dia seolah nggak pandai. Aku ngebantu dia untuk memahami rumus-rumus kimia. Dan juga pasti ada timbal balik juga dong ke teman-temannya. Oke, misalkan aku nggak bisa belajar MTK, pastinya dia ngebantu juga aku ngebantu memahami tentang mata pelajaran MTK. Aku juga sebaliknya membantu dia untuk membantu untuk menjelaskan kayak gimana rumus-rumus soal kimia seperti itu. Yang kedua, kesadaran kita sebagai anggota. Nah, kesadaran kita sebagai anggota, maaf banget tadi itu agak gimana ngomongnya, kesadaran kita sebagai anggota. Pastinya kita tuh pasti dalam diri kita tuh pasti kita nyadar kalau kita tuh ada bagian dari anggota tersebut, ya kan? Karena kenapa? Karena kita satu kelompok, satu anggota, pastinya gitu. Kita satu kelompok. Oke, lanjut ya. Oke, memiliki tujuan bersama. Nah, memiliki tujuan bersama itu kita memiliki aturan atau norma yang mengatur perilaku anggota-anggota kelompok lainnya. Oke, yang kelima ada struktur dan juga peran. Nah, pastinya ada peran juga dalam status di dalam kelompok, seperti memimpin anggotanya untuk mengatur-ngatur, untuk membagi tugas-tugas kelompoknya, dan juga ada anggota biasa yang untuk membantu membuat sesuatu. Kayak contoh, misalkan, kamu buat ini pemimpin yang ngomong, kamu buat teks, teks ini, bla 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 bla. Dan ada juga yang pengurus itu juga ngurus kayak tentang ngebuat edit desain-desain seperti desain-desain untuk PPT misalkan seperti itu. Oke, di sini kita lanjut ya. Oke, di sini saya akan lanjut lagi untuk menjelaskan jenis-jenis kelompok sosial. Oke, kelompok sosial apa aja tuh? Ada tiga, ada ada lima. Sorry banget tadi salah. Ada 5 jenis-jenis kelompok sosial. Oke, yang pertama ada kelompok primer. Apa sih itu kelompok primer? Kelompok kecil yang bersifat informal dan intim seperti contoh keluarga atau teman dekat. Di dalam bersifat personal dan emosional. Oke, seperti itu. Yang kedua, ada kelompok sekunder. Oke, kelompok sekunder ini adalah kelompok yang lebih besar dan formal seperti organisasi.
atau perusahaan. Di dalamnya tuh lebih lebih kayak seperti ada impersonal dan dan berfokus pada tujuan yang tertentu. Oke. Yang ketiga, ada kelompok referensi. Oke, kelompok referensi itu digunakan dalam acuan oleh individu untuk menilai diri kita sendiri atau menentukan perilaku orang lain. Sepertinya seorang remaja memungkinkan untuk menjadi kelompok temannya sebaya seperti referensi. Oke. Di sini yang selanjutnya ada kelompok namanya in group and out group. Oke. Oke. In group adalah kelompok di mana seseorang merasa menjadi bagian dan memiliki loyalitas. Oke, seperti apa sih itu loyalitas? Kayak memiliki loyalitas sebagai dalam anggota kelompok tersebut. Seperti itu. Maaf kalau misalkan koreksi saya salah, boleh dikomentarin. Oke, yang kedua, out group. Out group itu kayak dianggap sebagai lawan, lawan atau di luar kelompok sendiri. Kayak misalkan itu kayak kita di luar kelompok, bukan dalam kelompok. Misalkan teman saya kelompok di dalam, saya kelompok di up saya. Oh, gini contohnya. Contohnya tuh gini. eh saya ada di kelompok ini, tapi teman saya ada di kelompok sebaliknya, jadi kayak berlawanan gitu, dan juga di luar kelompok sendiri itu. Kalau salah pak, sorry pak kalau salah pak, maaf pak. Oke, di sini selanjutnya kelompok formal dan informal. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, kelompok formal. Apa sih itu kelompok formal bang? Kelompok formal memiliki struktur dan aturan yang jelas seperti lembaga pendidikan atau perusahaan. Seperti itu untuk kelompok formal. Selanjutnya, kita informal, kelompok informal yang terbentuk secara spontan tanpa struktur yang ketat seperti kelompok arisan atau teman tongkrongan kita. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi kelompok sosial. Apa sih apa sih itu fungsi kelompok sosial dalam diri kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke. Yang pertama, ada memenuhi kebutuhan sosial. Nah, apa sih itu memenuhi kebutuhan sosial? Untuk membantu individu untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, dan pengakuan. Oke. Yang kedua, ada media sosial. Media sosial itu menjadi tempat individu kita belajar nilai dan perilaku kita di medsos, media sosial itu, dan norma-norma kita juga yang akan diterima oleh seluruh masyarakat lah istilahnya. Oke, yang ketiga ada mencapai tujuan bersama. Nah, mencapai tujuan bersama itu memungkinkan kita untuk mencapai tujuannya itu sendiri. Eh, salah, sorry, maaf banget. Sorry, saya salah kata. Maksud saya, eh, mem- mem- memungkinkan individu untuk mencapai tujuan yang sulit sulit dicapai untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Oke, yang keempat, memberikan dukungan. Oke, kita pastinya butuh support dari teman-teman kita ya. Kita butuh dukungan kayak, ayo, ayo kita uh, dukungan dukungan moral lah, seperti ini dukungan moral. Pokoknya mengasih support untuk dukungan kita untuk mana contohnya? Uh, Contohnya tuh seperti teman kita ngasih dukungan kita untuk misalkan ada tugas yang berat banget nih. Nah, teman kita ngesemangatin kita untuk ngebantu semangatin kita sih, apa sih itu semangatin semangatin kita kayak kasih kata positif untuk biar cepat selesai gitu. Dan juga kita mengontrol perilaku. Nah, mengontrol perilaku itu kayak kita mengontrol emosi kita ke orang lain. Seperti itu. Maaf ada suara motor di luar sana. Maaf banget, Pak. Oke, lanjut. Kayak kita itu mengontrol
perilaku kita maksudnya, untuk kita menahan emosi ke anggota lain dan juga mengontrol juga perilaku kita agar supaya kita nggak terkendali emosi kita seperti itu. Oke, contoh apa sih kelompok sosial di kehidupan sehari-hari kita tuh? Oke, yang pertama saya akan menjelaskan. Yang pertama ada keluarga. Ya, pastinya kita dong kelompok sosial pastinya ada keluarga dong. Mungkin gak ada keluarga. Keluarga itu kan eh, eh, paling dekat paling dekat sama kita kan pastinya. Masalah keluarga itu juga termasuk dari kelompok apa? Betul, kelompok primer. Oke. Yang kedua ada teman sebaya. Nah, pastinya kita punya teman sebaya kan, teman kayak teman di sekolah kita pasti sekolah punya teman, punya berinteraksi sama teman, kayak ngasih punya ide yang sama, kayak nyambung gitulah. Dan juga ada juga di dalam komplek perumahan, itu pasti juga ada lah ya kan. Untuk kita bermain di luar untuk bersenang-senang, itu juga dalam komunikasi kelompok sosial juga. Oke, yang ketiga organisasi kemasyarakat. Oke, organisasi kemasyarakat ini kayak seperti uh, oh nih organisasi keagamaan, kayak agamaan, kayak misalkan di sekolah nih ada nih kan organisasi di sekolah SMA kita, SMA N20. Nah, seperti contoh saya ambil Republika Remaja Islami. Nah, itu pasti organisasi keagamaan, pastinya kita berinteraksi sama organisasi itu untuk menjalankan tugas-tugas keagamaan. Seperti contoh kita membuat announcement untuk ngasih informasi ke yang lainnya, untuk misalkan ambil ambil list absen sholat untuk sorry, untuk mengambil list absen sholat untuk dapat nilai dari apa tuh namanya P7 ya, apa sih, anak Indonesia hebat, seperti itu. Oke, yang keempat ada komunikasi online. Nah, ini nggak asing pasti sama kalian semua kan. Komunikasi online tuh apa sih bang? Komunikasi online tuh seperti yang kita lakukan sekarang nih. Aku berkomunikasi ke depan kamera ini, pastinya aku bakal ngomong-ngomong tadi sebenarnya aku ngomong tentang pengertian kelompok sosial. Nah, ini juga termasuk komunikasi ke media sosial juga kan, sama sama juga berkomunikasi dengan bapak juga kan. Jadi sharing-sharing kelompok sosial itu apa, seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, sebentar pak, saya tarik nafas sebentar. Oke, lanjut. Pengaruh kelompok sosial dalam kehidupan individu. Oke, ini pengaruh dari kelompok sosial dalam individu. Oke, pengaruhnya itu sangat besar banget terhadap perilaku, sikap, dan pola pikir individu. Oke, semisalnya, contoh, seseorang mengadopsi nilai-nilai kelompoknya, mengikuti tren yang populer di kelompok tersebut, atau bahkan mengubah perilaku diterima oleh kelompok tersebut. Selain itu, kelompok sosial juga dapat mempengaruhi identitas dan harga diri seseorang. Mungkin itu saja. Oke, mungkin yang terakhir. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kelompok sosial itu adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Melalui kelompok sosial, individu dan memenuhi kebutuhan sosial, belajar nilai dan norma, mencapai tujuan bersama-sama. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya pamit dulu. Bye bye. Dan di sini saya ditemani oleh salah satu brand rasa, yaitu cappuccino Atasina. Meskipun itu tidak terlalu penting, tapi lumayan buat nemenin saya untuk teman uh, dalam membuat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.